Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai perbedaan individual dan anak berkebutuhan khusus dalam perkembangan peserta didik. Dan pemaparan dari materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Evita Soria, MPD. Dalam dunia pendidikan, kita menemukan satu fakta penting, yaitu tidak ada dua anak yang benar-benar sama, sekalipun mereka adalah anak kembar. Hal inilah yang mendorong kami dari kelompok 2 untuk membahas lebih mendalam mengenai bagaimana perbedaan individual dalam perkembangan peserta didik dan bagaimana cara memahami dan melayani anak berkebutuhan khusus secara lebih optimal. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Iva Zaidafila, dan yang kedua ada rekan saya, Melissa Zaranti, dan yang terakhir rekan saya ialah Nur Lailatul Hikmah. Jadi selanjutnya ada vektor konsep yang telah kelompok kami eksplorasi dan diskusikan. Jadi kelompok kami memetakan dua topik utama. Topik pertama yaitu tentang perbedaan individual dalam perkembangan peserta didik yang dibagi menjadi beberapa poin lagi. Poin pertama yaitu ada definisi, poin kedua ada faktor-faktor, poin ketiga ada jenis-jenis, dan poin keempat ada strategi. Dan topik kedua yang akan kita bahas yaitu ada anak berkebutuhan khusus atau ABK yang dibagi menjadi beberapa poin juga. Poin pertama ada definisi, poin kedua ada hambatan atau gangguan yang dialami ABK, poin ketiga ada klasifikasi ABK, dan poin keempat ada prinsip pendidikan ABK. Nah, jadi dengan mengaitkan dua hal topik utama ini, kami ingin menunjukkan bahwa pendidikan yang adil dan bermakna harus mempertimbangkan keberagaman karakteristik peserta didik, termasuk mereka yang membutuhkan pendekatan khusus. Dari topik utama, kami mulai dengan mendefinisikan apa itu perbedaan individual. Proses perkembangan anak tidak selalu seragam, karena perkembangan itu sendiri merupakan proses perubahan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Jadi, perbedaan bukan hanya soal fisik, tetapi juga meliputi aspek psikologis seperti cara berpikir, kemampuan belajar, emosi, motivasi, hingga interaksi sosial. Perbedaan ini turut mempengaruhi bagaimana seseorang peserta didik berkembang, merespon rangsangan dari lingkungan, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi pembelajaran. Oleh karena itu, kami memahami bahwa perbedaan individual dalam perkembangan itu sangat penting, terutama bagi para pendidik. Guru sebagai fasilitator harus mampu mengenali potensi, kebutuhan, serta gaya belajar masing-masing peserta didik agar dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa perbedaan individual dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu genetik atau keturunan dan lingkungan. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan ialah faktor yang merujuk pada karakteristik fisik dan psikis yang diwariskan oleh orang tua kepada anak melalui gen-gen sejak masa konsepsi atau pembuahan. Karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor keturunan antara lain warna mata, tinggi badan, bentuk tubuh, potensi kecerdasan, temperamen atau sifat-sifat dasar emosional, hingga bakat tertentu seperti musikalitas, seni, ataupun logika. Selanjutnya, faktor yang kedua ialah faktor lingkungan yang dibagi menjadi beberapa faktor juga, antara lain yang pertama lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian anak. Pola asuh, hubungan emosional antara orang tua dan anak, serta nilai-nilai yang ditanamkan di rumah akan mempengaruhi cara anak berpikir, bersikap, dan bertindak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang dan komunikasi yang sehat akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Sedangkan anak yang kurang mendapatkan perhatian cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan dan emosionalnya. Faktor yang kedua ialah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting karena sekolah adalah tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah. Di sekolah, anak mendapatkan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam membantu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Menurut Elizabeth Harlock mengemukakan bahwa sekolah memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Karena anak mulai belajar membandingkan dirinya dengan orang lain dan menghadapi berbagai tantangan. Guru, teman sebaya, serta budaya sekolah itu sendiri sangat mendorong atau menghambat perkembangan anak tergantung pada bagaimana proses pendidikan berlangsung. Nah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memperluas lagi ruang belajar anak. Dalam hal ini, bagaimana seorang dalam lingkungan masyarakat sedikit banyaknya mempengaruhi kepada setiap anak. Seperti anak itu bergaul dengan teman-temannya, yang dimana pergaulan itu mempengaruhi kepribadiannya, maupun ketika anak bergaul dengan orang dewasa lain di luar keluarga dan sekolah. Di masyarakat, anak belajar tentang tanggung jawab sosial, norma, aturan, serta nilai-nilai seperti gotong royong, empati, dan demokrasi. Anak juga mulai mengenal adanya perbedaan status sosial dan belajar bagaimana bersikap di tengah keragaman tersebut.
Selanjutnya ada jenis-jenis perbedaan individual. Jenis-jenis perbedaan individual dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik merujuk pada ciri-ciri tubuh yang dapat diamati secara langsung dan biasanya terlihat jelas oleh orang lain. Beberapa contoh perbedaan fisik yaitu usia, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran dan penglihatan, dan yang terakhir yaitu kemampuan bertindak. Yang kedua, ada perbedaan sosial. Perbedaan ini berkaitan dengan latar belakang sosial dan budaya yang membentuk cara anak berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan lingkungan. Beberapa contohnya yaitu status sosial ekonomi, agama, hubungan keluarga, suku, atau latar belakang budaya. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian. Kepribadian mencerminkan ciri khas individu dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Perbedaan kepribadian itu seperti watak, motif, sikap, serta minat. Yang keempat, ada perbedaan kemampuan. Setiap anak memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, baik secara umum maupun khusus. Beberapa anak menunjukkan tingkat inteligensi yang tinggi, sementara yang lain mungkin memiliki kemampuan rata-rata atau di bawah rata-rata. Dan yang terakhir, kelima, ada perbedaan kepandaian di sekolah. Kecapaian akademik adalah kemampuan anak memahami pelajaran dan meraih prestasi. Sebagian anak cepat tangkap dan mendapat nilai tinggi, sementara yang lain butuh waktu dan bimbingan yang lebih. Jadi, dari jenis-jenis perbedaan yang telah diklasifikasikan, terdapat ada 5 jenis. Nah, ada fisik, sosial, kepribadian, kemampuan intelektual, dan kepandaian akademik. Nah, jadi setiap kategori ini tuh saling mempengaruhi dan muncul secara unik pada setiap anak. Sebagai pendidik atau guru, kita harus mampu mengenali dan menghargai keragaman ini agar strategi pengajaran yang kita dapat gunakan tidak bersifat seragam dan mematikan potensi anak. Selanjutnya, ada strategi dalam menghadapi perbedaan individual. Dalam menghadapi perbedaan individual terbagi menjadi 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu ada mempelajari pola-pola interaksi siswa. Nah, yang dimana guru perlu mendengar dan mengamati bagaimana siswa dari berbagai latar belakang membangun hubungan sosial, baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Misalnya, siswa dari budaya tertentu mungkin lebih menghargai kebersamaan, sementara siswa lain lebih mandiri. Nah, strategi yang kedua yaitu merencanakan keterlibatan dan keberhasilan siswa. Keterlibatan dan keberhasilan siswa itu mencakup dalam 2 poin cara implementasi. Poin yang pertama itu menggunakan representasi isi yang berkualitas tinggi, dan poin kedua mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk menstimulasi keterlibatan berpikir. Nah, strategi yang ketiga yaitu ada pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa, yang dimana strategi ini berkaitan erat dengan perbedaan dalam kemampuan intelektual dan kecakapan akademik. Dalam praktiknya, guru dapat membentuk kelompok belajar dengan tingkat kemampuan yang relatif serupa agar pengajaran bisa difokuskan sesuai kebutuhan setiap kelompok. Nah, berdasarkan pengamatan dan literatur yang kami telah simpulkan, strategi itu yang paling efektif dalam melibatkan pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial siswa, perencanaan keterlibatan aktif, serta pengelompokan belajar yang adaptif. Solusi ini tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga memberikan ruang agar setiap siswa merasa diperhatikan dan mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Kami memperluas kajian pada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kondisi di luar rata-rata, baik secara fisik, mental, maupun perilaku. Kami menyadari bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu terlihat, namun sangat mempengaruhi proses belajar dan interaksi mereka. Istilah berkebutuhan khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya, baik dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial anak. Selanjutnya, hambatan atau gangguan yang dialami ABK dibagi menjadi 2, yaitu temporer dan permanen. Pada kategori temporer disebabkan karena faktor eksternal anak, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat trauma kerusuhan, kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan dengan kasar, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru dalam mengajar. Kategori permanen disebabkan karena faktor internal yang ada pada anak, seperti mereka yang kehilangan kemampuan penglihatan, pendengaran, atau gangguan kecerdasan. Maka dari itu, dari kedua sumber hambatan pada ABK yaitu internal dan eksternal, di mana hambatan internal meliputi kehilangan kemampuan indera atau gangguan kecerdasan. Sementara itu, hambatan eksternal bisa berasal dari pengalaman traumatis atau lingkungan yang kurang mendukung. Sehingga solusi yang bisa ditawarkan yaitu pentingnya bagi guru untuk mengetahui dan melakukan identifikasi dini dan penyesuaian strategi belajar pada peserta didik. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu ada kelainan fisik. Kelainan fisik adalah gangguan pada satu atau lebih organ tubuh yang menyebabkan fungsi fisik tidak berjalan secara normal. Gangguan ini tuh dapat terjadi pada indera seperti tunarungu, tunanetra, dan juga tunawicara. Selain itu juga bisa terjadi pada alat gerak seperti poliomyelitis, cerebral palsy, atau kelainan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna seperti lahir tanpa lengan atau kaki. Yang kedua yaitu kelainan mental.
Anak kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan juga logis dalam menanggapi dunia di sekitarnya. Kelainan pada aspek mental dapat menyebar kedua arah, yaitu supernormal atau lebih, di mana anak memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi pada bidang-bidang tertentu. Yang kedua yaitu subnormal atau kurang, di mana anak yang berkelainan mental dalam arti kurang atau tunagrahita, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya atau di bawah normal. Kemudian, yang ketiga yaitu kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalara sosial adalah anak yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, normal sosial, dan lain-lainnya. Nah, anak yang termasuk dalam kategori kelainan perilaku sosial merupakan anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai baik dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat lingkungannya. Klasifikasi ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya, anak dengan gangguan gerak tentu membutuhkan bantuan baik secara visual dan juga fisik. Sementara anak dengan kelainan perilaku memerlukan pendekatan secara emosional dan juga sosial yang kuat. Dari berbagai referensi dan hasil diskusi, kami merumuskan 6 prinsip pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ialah prinsip kasih sayang, yang dimana prinsip ini menerima mereka sebagaimana adanya, dan upaya yang perlu dilakukan oleh guru ialah tidak bersikap memanjakan, tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhannya, dan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya, prinsip motivasi, yang dimana prinsip ini lebih menitik beratkan pada cara mengajar dan pemberian evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Contohnya, bagi anak tunanetra, mempelajari orientasi dan mobilitas yang ditekankan pada pengenalan suara binatang akan lebih menarik dan mengesankan jika mereka diajak ke kebun binatang. Lalu ada prinsip penanaman sikap, yang dimana secara fisik dan psikis sikap anak berkelainan memang kurang baik, sehingga perlu diupayakan agar mereka mempunyai sikap yang baik serta tidak selalu menjadi perhatian orang lain. Selain itu, ada prinsip layanan individual, yang dimana guru melayani 4-6 siswa per kelas, kurikulum dan jadwal yang fleksibel, penataan kelas yang memungkinkan guru menjangkau semua siswa, dan memodifikasi alat bantu pengajaran. Dan ada prinsip yang terakhir ialah prinsip pembelajaran dan kerja kelompok, yang dimana arah penekanan prinsip belajar dan bekerja kelompok sebagai anggota masyarakat. Anak berkebutuhan khusus dapat bergaul dengan masyarakat lingkungannya tanpa harus merasa rendah diri atau minder dengan orang normal. Nah, semua prinsip ini bertujuan agar anak-anak dengan berkebutuhan khusus tidak hanya mampu belajar, tetapi juga merasa diterima dan berdaya dalam lingkungan sosialnya. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan adalah setiap anak memiliki perbedaan secara individual dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga lingkungan. Perbedaan ini mencakup aspek fisik, sosial, kepribadian, kemampuan, dan kecakapan dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi keragaman karakteristik peserta didik. Selain strategi tersebut, perhatian khusus juga diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan tertentu dalam belajar dan berinteraksi. Mereka memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih spesifik dan individual agar semua anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki perbedaan yang harus dihargai. Guru juga perlu menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang adil dan tentunya eksklusif. Sementara itu, anak-anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih spesifik dan penuh kasih sayang. Pendidikan bukan hanya menyamakan semua anak, tetapi bagaimana para guru dapat menyesuaikan pendekatan agar semua anak bisa berkembang secara optimal sesuai potensi diri anak masing-masing.